Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan menjelaskan tentang AKM, seri asesmen kompetensi minimum. Yang pertama, menjawab persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum ini, yaitu 1. Berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Yang kedua, adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Dan yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Nah, untuk melakukan serangkaian kegiatan ini, kita bisa melakukan secara mandiri, seperti yang sudah saya lakukan, tapi saya baru membuat videonya kali ini. Ya, dengan alokasi waktu selama 32 jam pertemuan yang bisa kita atur secara fleksibel. Nah, pentingnya asesmen nasional. Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja, seperti yang selama ini terjadi? Untuk menghadapi berbagai tantangan abad 21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, serta kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Sekitar tahun 2018, hanya 70%-an siswa kita memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ujian nasional sudah tidak diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, AM diharapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa-siswi kita. Bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Tuntutan abad 21, profil belajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa-siswi kita yaitu diantaranya, pertama, haruslah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Keempat, bernalar kritis. Kelima, kreatif. Dan keenam, gotong royong. Konsep asesmen nasional. Program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah, baik menengah pertama maupun menengah atas, informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen, yaitu 1. Asesmen kompetensi minimum (AKM) yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Tujuannya dan manfaat asesmen nasional ini menghasilkan informasi untuk memantau, di antaranya perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Kemudian kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, antara kelompok sosial ekonomi di suatu wilayah, antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga,
Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Ya, jadi asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah ya. Manfaatnya dari asesmen nasional. Kaitan dengan infografis tersebut, secara jangka panjang, asesmen nasional memberi kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah memperbaiki kualitas pengajarannya untuk menciptakan siswa yang lebih kompeten. Contohnya, misal guru ingin mengembangkan keterampilan literasi pada siswa. Hal ini guru perlu memotivasi siswa membaca, tidak hanya dari buku teks, tetapi bisa dari berbagai sumber. Guru perlu mengajak siswa berdiskusi, mengevaluasi informasi yang dibaca, tidak sekedar meringkas, mengulang kembali. Keterampilan numerasi. Guru perlu memastikan siswa memiliki intuisi angka dan pemahaman matematika dasar sejak dini. Nah, guru juga perlu memandu siswa memecahkan masalah terkait numerasi yang terjadi dalam konteks kehidupannya. Membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah, misalkan ini tujuan pelaksanaannya. Kalau asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Jika ujian nasional untuk mengevaluasi pencapaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaian asesmen nasional, kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Untuk ujian nasional, SMP, MTS, SMA, dan SMK. Semuanya ada ya. Kemudian level siswa di kelas 5, 8, dan 11. Di ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjeknya untuk asesmen nasional, siswa dipilih secara acak. Untuk ujian nasional semuanya. Model soal asesmen nasional itu ada pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan urean. Jika ujian nasional, pilihan ganda dan isian singkat. Jadi lebih kompleks yang asesmen nasional. Sasaran penilaian, kompetensi literasi, numerasi, karakter, kualitas, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran saja. Metode penilaian, asesmen nasional. Bisa dengan komputer. Jika ujian nasional, komputer based test, dan paper. Asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan dari asesmen nasional tersebut. 1. Butir soal ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Yang kedua, ujian nasional kurang dapat memanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional ini dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Yang ketiga, ujian nasional kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan ujian nasional diterapkan di akhir jenjang saja, lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil ujian nasional tidak bisa digunakan mengkomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa.
Nah, ini petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Jadi untuk jenjang SD, MI, paket A ada sendiri, dan SMP, MTS, paket B, SMA, SMK, MA, dan paket C ada sendiri. Ya, asesmen kompetensi minimal, survei karakter, survei lingkungan, baik literasi maupun numerasi. Kriteria peserta asesmen nasional. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Karena tujuan dan fungsi asesmen tidak digunakan menentukan kelulusan menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan hanyalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas menjadi target dari asesmen nasional. Mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, dan 11? Hasil asesmen nasional diharapkan yang pertama menjadi dasar dilakukan perbaikan pembelajaran. Yang kedua, dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Ya, kenapa? Karena mereka adalah kelas 5, 8, dan kelas 11. Jadi masih ada masa untuk merasakan perbaikan pembelajaran ke depannya. Yang ketiga, untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Karena mereka sudah mengalami pembelajaran di tingkat awal sebelumnya. Keempat, murid baik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini juga diikuti oleh peserta didik. Tidak hanya diikuti oleh peserta didik, tapi juga guru dan kepala sekolah, yang diharapkan memberikan informasi lengkap tentang kualitas, proses, dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan tersebut. Bentuk soalnya. 1 pilihan ganda. Yang kedua pilihan ganda kompleks. Yang ketiga menjodohkan. 4 bisa isian singkat. Dan kelima uraian. Konsep literasi membaca. Untuk komponen AKM literasi membaca itu ada konten, proses kognitif, dan konteks. Literasi membaca yang paling mendasar adalah yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Nah, ini berupa pengetahuan dan kecakapan membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Jadi, proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerasi konten dibedakan menjadi 4, bilangan, pengukuran, dan geometri data, ketidakpastian, serta yang terakhir yaitu aljabar. Kemudian proses kognitif. Pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika, penerapan dan penalaran, konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Ya, 4 kategori tersebut yaitu literasi, ada 4 kelompok perlu diintervensi khusus, tingkat dasar, tingkat cakap, dan tingkat mahir. Sama dengan hasil AKM di numerasi. Ada kelompok perlu intervensi khusus, ada kelompok dasar, ada kelompok cakap, dan mahir.
Perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Yang berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, yang berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Berbasis kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Pembelajaran berbasis konten belajar untuk cakupan materi. Berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Berbasis kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Berbasis konten, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Berbasis kompetensi, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Berbasis konten, orientasi pada nilai akhir. Nah, tidak semua siswa nanti yang sudah menjadi sampel dari asesmen nasional levelnya mahir dalam waktu bersamaan. Nah, tetapi setiap usaha dan proses yang dilakukan siswa untuk mencapai level yang lebih tinggi tentu akan menunjukkan peningkatan kinerja siswa. Guru perlu menganalisis setiap kategori kompetensi siswanya, baik dari intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Ada cara-cara khusus untuk mereka masing-masing. Segitiga belajar, baik kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Segitiga belajar, makna masing-masing segi adalah sebagai berikut. Kurikulum, kompetensi yang penting dikuasai murid. Pengembangan kurikulum selain mengacu pada tantangan dunia nyata, hendaknya mengacu pada hasil asesmen refleksi praktek pembelajaran. Pembelajaran memadukan informasi dari asesmen dengan informasi dari kurikulum. Keseimbangan antara paduan tersebut yang akan menghasilkan pembelajaran optimal. Asesmen itu adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Asesmen diagnosis, asesmen di awal untuk merancang strategi pembelajaran. Asesmen formatif, asesmen sepanjang proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pembelajaran. Asesmen sumatif, asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh murid. Terima kasih, demikian penjelasan saya tentang asesmen nasional.